antara stakisme dan toxic positivity, saat kita salah mengerti kekuatan emosi. Kita hidup di zaman yang menjunjung kekuatan mental, ketahanan emosional, dan ketenangan batin sebagai simbol kemajuan pribadi. Di tengah tekanan hidup modern, banyak orang mencari jalan untuk bertahan. Salah satu jalan yang naik daun dalam beberapa tahun terakhir adalah stakisme. Mungkin banyak orang yang sudah tidak asing dengan istilah ini. Stokisme lahir dari rahim pemikiran sinisme, mazhab yang menjadi induk filosofisnya, yang dikemukakan oleh Zeno, seorang filsuf Yunani kuno pada abad ketiga SM, Laertius, d. 1925. Stokisme mengajarkan cara mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan sejati, eudaimonia, dengan berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Filosofi kuno dari Yunani ini mendadak populer di media sosial, podcast, hingga buku pengembangan diri. Salah satu buku pengembangan diri yang terkenal hingga menjadi fenomenal membahas seputar stakisme adalah buku yang ditulis oleh Henry Manampiring dengan judul Filosofi Teras. Dari Zeno, Marcus Aurelius, Epictetus hingga Henry Manampiring, kutipan-kutipan mereka berseliweran, seringkali dipotong, dipermak, dan disajikan sebagai solusi instan untuk masalah hidup yang kompleks. Namun, ada sesuatu yang perlu kita waspadai. Di balik viralnya filosofi ini, banyak yang tampaknya hanya mengadopsi kulitnya saja. Stakisme lalu menjelma menjadi semacam perisai emosional yang menolak kelembutan hati, menyangkal duka, dan memuliakan sikap dingin atas nama kekuatan. Tanpa disadari, kita sedang menyaksikan bagaimana stakisme direduksi menjadi versi baru dari toxic positivity. Stakisme, zona dilarang, baper. Dalam keseharian, kita sering dengar orang berkata atau mungkin kita yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti, jangan terlalu berekspektasi, atau ikhlasin aja, jangan overthinking, atau yang lebih populer, jangan baper, nanti sakit sendiri. Untuk beberapa momen, kalimat-kalimat ini terdengar seperti nasihat. Tapi dalam frekuensi tertentu, ia berubah jadi tekanan. Tekanan untuk selalu tenang, selalu rasional, selalu kuat. Dalam budaya seperti ini, kesedihan dianggap lemah. Marah dianggap kekanak-kanakan. Menangis dianggap tidak dewasa. Kita dipaksa untuk tampak stabil, bahkan ketika jiwa sedang remuk redam. Stakisme, ketika disalahpahami, seolah menguatkan narasi ini. Banyak yang mengira stoik itu berarti tidak punya perasaan. Bahwa menjadi dewasa adalah menjadi kebal. Dan bahwa kesedihan adalah sesuatu yang harus dihindari, bukan dialami. Padahal, stokisme sejati tidak pernah menyuruh kita untuk tidak merasakan. Ia hanya mengajarkan kita untuk tidak dikuasai oleh emosi. Emosi bukan musuh, ia adalah bagian dari hidup yang perlu dikenali, bukan dibungkam. Stakisme sejati, mengenali, mengelola, bukan menolak. Dalam buku Meditations, Marcus Aurelius menulis, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Stakisme mengajak kita untuk mengamati emosi, menanyakan asalnya, memahaminya. Marah boleh, sedih boleh, kecewa juga sangat boleh. Tapi yang menjadi penting adalah, apakah kita akan membiarkan emosi itu membajak keputusan kita? Namun, dalam praktik populer hari ini, proses ini sering dipotong. Banyak yang hanya mengambil kesimpulan cepat, kalau kamu terluka, artinya kamu belum stoik. Justru ini menjadi keliru. Lebih dari itu, stakisme yang sehat mengakui bahwa luka adalah bagian dari kehidupan. Ia hanya mengingatkan kita agar tidak hanyut dalam naungan luka itu selamanya. Pseudostakisme dan toxic positivity, dua sisi dari koin yang sama. Di sisi lain, toxic positivity adalah budaya yang menuntut kita untuk selalu bahagia, selalu berpikir positif, selalu melihat hikmah di balik luka. Walaupun niatnya mungkin baik, toxic positivity sering membuat kita merasa bersalah ketika merasa sedih. Ia memaksa kita untuk move on, bahkan sebelum kita sempat duduk bersama rasa kehilangan. Kombinasi antara toxic positivity dan pseudostakisme menghasilkan generasi yang terampil menahan air mata, tapi kaku dalam mengungkapkan perasaan. Kita jadi terbiasa bilang, gak apa-apa kok, bahkan saat hati retak. Kita terbiasa menyemangati teman dengan, ya sudahlah, ikhlasin aja, alih-alih duduk mendengarkan. Kita mengira sedang menolong. Padahal, kita sedang menghilangkan ruang untuk merasakan. Akibatnya, kita menjadi asing dengan perasaan kita sendiri. Kita kehilangan kamus untuk menerjemahkan bahasa hati. Lidah kita menjadi fasih menawarkan solusi dan kutipan penyemangat, namun keluh saat diminta untuk sekadar mengakui, iya, ini memang sakit. Hubungan antar manusia pun berubah menjadi transaksi motivasi,
bukan lagi sebuah perjumpaan dua jiwa yang utuh dengan segala retaknya. Erosi lanskap emosional. Berbagai studi psikologi modern mulai memperingatkan bahaya dari penekanan emosi. Orang yang terbiasa menyangkal kesedihannya cenderung mengalami kecemasan yang lebih besar, kesulitan menjalin hubungan intim, bahkan lebih rentan terhadap burnout. Ini bukan karena mereka lemah, tapi karena sistem emosi mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk berfungsi dengan sehat. Kondisi ini secara perlahan memicu erosi pada pondasi emosional mereka. Sebuah studi tentang Pathak-Witten-Staichis Ideology Scale menunjukkan bahwa orang dengan skor stakisme tinggi, dalam artian menolak ekspresi emosi, cenderung menunda mencari bantuan medis, menyangkal kebutuhan sosial, dan mengalami kepuasan hidup yang lebih rendah. Dengan kata lain, menjadi kuat secara emosional tidak selalu berarti sehat secara emosional. Karena dasarnya, emosi adalah data yang telah tersistem dalam tiap diri setiap manusia yang merasa. Ia merupakan sistem navigasi biologis yang dirancang untuk memberi kita informasi penting. Rasa sedih memberitahu kita apa yang kita anggap berharga. Rasa takut menunjukkan di mana kita butuh perlindungan. Rasa marah menandakan batas yang telah dilanggar.